Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo siapa yang berani memimpin berdoa? Ya silahkan Mesa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Baik. Alhamdulillah. Biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo siapa yang berani memimpin di depan? Angkat tangan. Mesa lagi. Yang lain. Ya silakan Afian. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Afian. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Indah. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 4. Subtema 1. Pembelajaran 4. Nah, anak-anak coba perhatikan Ibu Indah membawa apa ini? HP. Nah, HP ini sudah biasa kita gunakan dan menemui dalam kehidupan sehari-hari. HP merupakan salah satu alat komunikasi. Nah, kita bisa menggunakan HP ini untuk berkomunikasi dengan saudara, dengan orang tua, dengan teman yang berada di luar kota ataupun luar daerah, bahkan luar negeri, pada saat dimanapun dan kapanpun serta pada zona waktu yang berbeda. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, pintar. Adanya arus globalisasi yang menembus ruang dan waktu. Nah, sekarang kita akan membagikan LKS pada masing-masing siswa. Nah, coba diberi nama terlebih dahulu LKS-nya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang anak-anak coba buka LKS halaman pertama. Ayo Adrian, LKS-nya dibuka. Nah, pada halaman pertama ada teks bacaan tentang apa? Globalisasi. Ya, globalisasi dunia tanpa batas. Nah, sekarang anak-anak secara bergantian membaca teks tersebut. Nanti akan Ibu Indah tunjuk. Sewaktu-waktu anak-anak Ibu Indah akan menyuruh melanjutkan membacanya. Jadi anak-anak semua harus fokus dan konsentrasi. Setuju? Ayo kita mulai. Yang pertama membaca siapa? Ada yang berani? Nesa, ya silakan. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Stop. Nah, dilanjutkan oleh Alfian. Globalisasi dapat dimaknai
lain sebagai sebuah proses menurunnya seluruh bangsa dan negara. Stop. Dilanjutkan oleh Ola. Negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Stop. Nah, dilanjutkan oleh Melati. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai pelosok dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lain. Begitupun pelosok Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Stop. Nah, dilanjutkan oleh Aulia. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Nah, sudah. Anak-anak sudah membaca teks tentang globalisasi dunia tanpa batas ya? Sekarang Ibu Indah akan membagikan sebuah pertanyaan. Secara acak nanti anak-anak mengambil satu persatu. Jadi ambil satu. Nah, ayo. Nah, anak-anak sudah mendapatkan soal semua. Nah, soal tersebut silakan dijawab berdasarkan teks bacaan yang sudah anak-anak baca tadi. Kemudian disalin di lembar kerja siswa. Nanti kalau sudah selesai maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian mari sudah. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah selesai menjawab soalnya? Sudah. Nah, sebelum anak-anak menyampaikan informasi tersebut di depan kepada teman-teman, anak-anak harus mengetahui beberapa hal penting dalam menyampaikan informasi. Yang pertama, dalam menyampaikan informasi harus menggunakan suara yang jelas. Yang kedua, penyampaian informasi harus menggunakan intonasi yang tepat. Apa itu intonasi? Ada yang sudah tahu? Belum. Lupa. Jadi, intonasi adalah ketepatan pengucapan dan irama kalimat. Nah, yang ketiga, dalam penyampaian informasi harus menggunakan kata yang tidak ambigu. Artinya katanya harus jelas dan tidak bermakna ganda. Sudah paham? Nah, siapa yang mendapatkan pertanyaan nomor 1? Silahkan maju ke depan. Siapa? Ayo angkat tangan terlebih dahulu. Angkat tangan. Aulia sama Ola. Silahkan maju ke depan. Nah, silahkan dibaca dulu Ola. Soalnya sama jawabannya. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas makna bacaan di atas? Jelaskan. Seluruh negara bisa saling terhubung. Sudah. Selanjutnya Aulia. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas? Seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Nah, bagaimana? Sudah benar? Sudah. Silakan duduk, tepuk tangan buat Ola sama Aulia. Ayo yang mendapatkan nomor 3, Mesa sama Aulia. Silahkan dibaca dulu Mesa. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Saya bisa memakai barang dari negara lain, Ya. berbicara dengan seorang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain. Nah, selanjutnya Alfian dibaca. Nomor 3. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Saya bisa memakai
jalan dari negara lain, berbicara dengan cara tanpa tetap muka, bisa mengkonsumsi makanan dari negara. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham? Sudah. Tepuk tangan buat Alfian sama Maisa. Nah, pada pertemuan kemarin anak-anak sudah belajar tentang berbagai macam produk dari dalam negeri dan luar negeri. Masih ingat? Masih ya, alhamdulillah. Nah, masyarakat bisa membeli barang-barang tersebut sesuai dengan kemampuannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda disebut keberagaman ekonomi. Nah, supaya tambah paham, anak-anak coba perhatikan video yang akan Ibu Ida putar berikut ini. Orang tua kalian tentunya juga mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda ya. Nah, biar tambah paham, coba perhatikan video berikut ini. Email melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain. Pernyataan visual tentang globalisasi. Anak-anak, di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang unik. Setiap orang tua temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan keberagaman ekonomi. Ada yang orang tuanya bekerja di kantor, ada juga yang orang tuanya berdagang di pasar. Nah, perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan memengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada atau cukup kaya, janganlah sombong, bantulah yang dibutuhkan. Namun, jika keluarga kita masih kondisi ekonomi keluargamu, apa pekerjaan ayah atau Anak-anak, berikut tadi merupakan contoh tentang berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ibu Ida mau bertanya, apa kegiatan ekonomi yang ada di keluarga kalian? Coba disebutkan satu persatu. Dimulai dari Melati. Apa? Pedagang. Alfian? Peternak. Aulia? Petani. Maisa? Karyawan. Nah, dengan adanya perbedaan kegiatan ekonomi tersebut tidak menjadi penghalang kita untuk saling berteman dan bermain bersama-sama. Keterampilan, pendidikan, dan sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seseorang. Sikap kita harus bagaimana, anak-anak? Saling menghargai. Sikap kita harus saling menghargai dan menghormati serta saling membantu sesama. Sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu Ida akan membagikan sebuah kertas kepada masing-masing siswa. Nah, anak-anak nanti membuat catatan kecil tentang sikap dan perilaku ketika menghadapi perbedaan kegiatan ekonomi atau keberagaman ekonomi di masyarakat. Ditulis di kertas yang sudah Ibu sediakan ini. Masing-masing siswa menuliskan satu. Kurang jam.
satu, Mesa dulu. Ayo, dibacakan dulu. Dibacakan dulu. Bantulah orang yang membutuhkan. Nah, sekarang dirasakan di pojok informasi. Aku dari Ya, terima kasih, silakan duduk. dengan keragaman ekonomi yang berbeda. Nah, dibacakan. Nah, sudah. Duduk. Terima kasih. Miss, olah, masuk. Jangan bersikap sombong ketika memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, ditambahkan. Ayo Melati. Tak coblos loh. Baca. Teruslah berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri. Sudah dibacakan. Aku dan ide dengan kemampuan orang lain. Nah, sudah. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang bagaimana sikap dan perilaku yang harus dilakukan dalam menghadapi keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Sudah? Nah, sekarang dibuka LKS-nya halaman 3. Nah, sudah dibuka halaman 3 semua? Sudah. Nah, di sini ada berbagai macam kegiatan ekonomi, ya. Ya. Nah, ditulis di kolom ini. Komentar. Sudah? Paham? Dituliskan ini kegiatan ekonomi apa, kemudian gambar kedua apa, ya. Kemudian membuat catatan kecil seperti yang sudah anak-anak buat tadi tentang sikap kalian dalam menghadapi keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Ayo dikerjakan. Ya. Anak-anak udah semua mengerjakan LKS-nya? Sudah. Sekarang coba amati box atau kotak tempat HP ini. Box ini mempunyai berapa titik? Mempunyai beberapa titik sudut? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, berarti 8. Berapa titik sudut? 8. 8. Pintar. Ini merupakan salah satu contoh dari bangun kubus. Bangun kubus mempunyai berapa rusuk? Rusuk berapa? 12. Ayo dihitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa? 12. Sisinya? Sisinya berapa? Sisi itu yang ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. 6. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Kelompok 1, Alfian sama Melati. Kelompok 2, Aulia, Mesa, Febiola. Silakan berkelompok terlebih dahulu, Aulia. Berkelompok semua. Nah, sekarang kita akan mencari diagonal pada sebuah bangun ruang kubus. Ada berapa diagonal? 12. Ada 2 macam diagonal, diagonal sisi dan Diagonal diagonal ruang. Diagonal sisi, coba perhatikan ibu-ibu sebentar. Nah, ini merupakan salah satu dari diagonal sisi bangun ruang kubus. Nah, diagonal sisi yaitu ruas garis yang menghubungkan antara dua titik yang saling berhadapan pada sebuah
bidang sisi seperti ini. Nanti juga nih. Ya, sudah paham? Nah, sedangkan diagonal ruang dia berada di dalam ruas garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan dan terletak pada bidang ruang dan terletak pada satu ruang. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang ketua kelompoknya maju ke depan. Nah, mengambil kerangka untuk yang duduk. Nah, sekarang dibuka LKS-nya. Di LKS tersebut ada lembar kerja kelompok. Nanti masing-masing kelompok mencari diagonal ruang dan diagonal sisi pada kerangka kubus yang sudah Ibu Indah berikan. Ayo, kira-kira dengan menggunakan ini. Ada berapa diagonal ruang dan ada berapa diagonal. Nanti akan mencari diagonal ruang. Diagonal ruang ini Aku sisi. ya. Sama Dani. Ada berapa kan ini satu. Terus hitung satu. Terus dua. Terus ada berapa lagi di sini? 3, 5. Seperti itu. Sampai selesai ada berapa tadi? Nah. Loro. Ya. 5, 6, 7, 8, 10. Iya. 11, 12, 13. Nah, kalau sudah dituliskan di lembar kerja kelompok. Kemudian pokoknya yang berada di dalam ruang ada berapa? Dipraktekkan sendiri sama kelompoknya. Nanti ditulis di sini. Tulisannya? Dikerjakan, dipraktekkan sendiri sama temannya. Ya? Aku 13. Bagaimana kerja kelompoknya sudah selesai? Ayo kelompok berapa yang berani maju ke depan menjelaskan? Kelompoknya latihan dulu sama melatih. Aku coba. Ayo. Aku senang ya. Lembar kerja kelompoknya di bawah. Ya, aku tahu ya sih. Tapi ya, aku tak sih. Sama ini di bawah, Mel. Ayo kelompok lain mendengarkan. Ada 4 sisi diagonal ruang A, B, C, E, H, B, D, F. Sudah? Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju. Ada 12 diagonal sisi. Ada berapa? 12. Ya. AC, Ya. BD, EG, Ya. HF, Ya. AF, PE, Ya. CH, CG, AN, DE, VG, CF. Nah, bagaimana? Betul. Sudah betul? Sudah. Ya, terima kasih sudah betul. Silakan duduk tepuk tangan untuk kelompok 2. Titik. Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Globalisasi, Kemudian kegiatan ekonomi, sifat menghargai kegiatan ekonomi, kemudian diagonal ruang dan diagonal sisi. Nah, sudah paham semua? Sudah. Supaya tambah paham, Ibu Indah akan membagikan soal evaluasi.
Ayo dikerjakan. Ditulis namanya terlebih dahulu, baru dikerjakan. Bagaimana soal evaluasinya sudah selesai? Sudah. Ayo silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Lihat sudah soal evaluasinya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan, jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.